Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi di channel Agung Nur Saladin ini ya. Nah, ini saya langsung baca satu persatu di kolom komentar YouTube saya ini ya, tentang ulasan perawatan burung perkutut maupun perkutut lomba, perkutut terasan maupun perkutut ombyokan dan lain sebagainya. Nah, ini ada pertanyaan dari @roni ani strip C3G. Dia bertanya seperti ini, nyimak Mas Agung, itu kutut saya sudah dikasih ponik sama gold coin. Terus ciri-cirinya gimana, kagak gimana Mas, mohon dijelaskan karena terima kasih. Ciri-cirinya birahi kayak gimana, misal seperti itu ya. Jadi saya baca lagi, nyimak Mas Agung, itu kutut saya sudah dikasih ponik sama gold coin. Terus ciri-cirinya birahi kayak gimana Mas, mohon dijelaskan, terima kasih, seperti itu. Jadi Mas Roniani ini burung perkututnya sudah dikasih makanan ponik ataupun sudah dikasih makanan gold coin sama ponik. Tetapi belum birahi-birahi. Ciri-cirinya bagaimana? Ciri-ciri burung perkutut birahi itu saya jelaskan di video kali ini ya. Untuk burung perkutut yang birahi biasanya pertama kerot-kerot, mempertandakan angkatan dari birahi burung perkutut tersebut. Yang kedua, ciri-cirinya adalah dia bekur, sering bekur ya. Juga fase menaiki birahi, apalagi sudah menginjak fase yang kuer gitu ya. Jadi nyeblake buntut atau buntutnya itu di sebelahnya di tangkringan atau tenggeran, seperti itu. Jadi yang lain adalah dia kerot-kerot sambil dekem di bawah landasan sangkar. Sebelumnya, sebelum masuk fase burung perkutut birahi, otomatis melewati fase gacor manggung gayer ya. Jadi untuk burung perkutut kalau birahi itu otomatis melewati fase gacor manggung gacor lah, seperti itu ya. Jadi kalau belum melewati fase itu, otomatis burung perkutut untuk menaikkan birahinya juga susah. Burung perkutut untuk birahi, apalagi over birahi, itu harus melewati fase gayer, gacor, manggung. Nah, dan sebelumnya ada layu-layu, nutut, medoting, rentengi, nah seperti itu ya. Jadi untuk cara menaikkannya ataupun untuk menaikkan birahi itu banyak faktor ya. Terutama untuk birahi itu harus cukup umur ataupun harus cukup umur. Walaupun ada perkutut-perkutut muda yang sudah birahi, seperti perkutut lolohan yang piyik. Piyik kan kita loloh, otomatis dia cepat birahi karena di perawatan manusia itu faktor makanannya juga apa istilahnya itu terpenuhi ya. Yang kedua adalah mental perkutut tersebut sudah terbiasa sama sekerumpulan manusia ataupun sama kita ataupun sama pemilik, seperti itu. Beda lagi dengan burung perkutut lokal alam lah, seperti itu. Jadi kalau untuk birahi itu bisa faktor usia, bisa faktor perawatan, bisa faktor umur, faktor perkutut tersebut itu mentalnya bandel apa tidak, mental baja apa tidak, dan lain sebagainya. Jadi untuk sudah dikasih ponik, sudah dikasih gold coin, apalagi makanan-makanan yang mengandung protein tinggi, makanan yang mengandung vitamin tinggi dan lain sebagainya, itu kok belum manggung ya. Berarti perawatan kita itu harus bagaimana? Yang pertama itu untuk burung perkutut lokal itu diusahakan itu sesering mungkin dijemur, karena apa? Habitat asli untuk burung perkutut lokal itu memang di panas ya, di entah itu di sawah, entah itu di tanah lapang dan lain sebagainya. Jarang kita menemukan burung perkutut itu di hawa-hawa yang dingin. Nah, itu jarang sekali. Walaupun ada itu sedikit sekali. Yang kita jumpai di alam itu burung perkutut itu entah itu di sawah, di tanah lapang dan lain sebagainya. Jadi yang dimana di situ itu banyak makanan, di situ itu banyak sumber makanan, entah itu dari pertanian warga yang habis dipanen, entah itu jagung, entah itu padi, entah itu kacang-kacangan dan lain sebagainya. Di situ banyak berkumpul kerumul di cuaca panas untuk burung perkutut. Nah seperti itu ya.
Jadi diusahakan untuk burung perkutut itu rajin-rajin dijemur, kuati jemuri untuk burung perkutut rumahan. Karena kalau di rumah biasanya yang memakai sangkar kubah, yang memakai sangkar yang ada atapnya itu otomatis penjemuran kurang maksimal. Dadak diiring-iringke basa Jawa niki sangkarnya dadak diiring-iringke, sangkarnya dadak miringkan, nah seperti itu ya. Tetapi kalau untuk burung perkutut yang memakai sangkar seperti ini, ya ini biasanya tidak perlu diiring-iringkan, sudah langsung terkena sinar matahari. Jadi kunci utama untuk burung perkutut menaikkan birahi secara alami itu dari penjemuran. Yang kedua bisa dengan cara pengembunan ataupun dengan cara dikerek yang tinggi, otomatis birahi sama emosi mental ataupun durasi bunyi juga akan molor dengan sendirinya dengan dikerek yang setinggi-tingginya ataupun dengan kerekan yang tinggi, entah itu 7 meter, 8 meter, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi menaikkan birahi itu tidak mudah ya. Memang sulit untuk menaikkan birahi, apalagi burung perkutut tersebut burung perkutut benar-benar dari nol ataupun dari bahan yang kita pelihara, yang dari rawatan ombyokan, dari tangkapan alam, dari pulutan, dari jaringan, itu lama, prosesnya lama. Ya memang untuk menguji kesabaran diri kita, sabar apa tidaknya kita memelihara burung perkutut lokal alam seperti itu. Nah ini sudah saya jawab untuk Mas Roni Ani C3G. Jadi seperti itu, harus sabar untuk membuahkan hasil yang lebih maksimal seperti itu ya. Jadi entah itu untuk perkutut terasan, perkutut yang kita jadikan untuk lomba, kalau kesabaran kita tidak diuji seperti itu, kalau pengen instan ya kita beli burung perkutut yang sudah juara, kita beli burung perkutut rumahan yang sudah gacor, manggung itu. Tetapi ada minusnya. Kalau kita beli seperti itu, yonek dikasih rawatan sama resepnya ataupun sama perawatannya. Biasanya kita beli burung perkutut juara, di tempat kita tidak juara, di tempat kita tidak gacor. Lah itu settingannya di orang A sama B itu beda-beda. Jadi beli perkutut juara belum tentu kita bisa menjuarakan burung perkutut tersebut. Paham ya sampai sini ya? Jadi apalagi burung perkutut tersebut itu dirahasiakan dari segi settingan makanan, dari settingan perawatan harian dan lain sebagainya, itu juga sulit. Beda lagi kita memelihara burung perkutut yang masih bahan, masih ombyokan, masih dalam keadaan nol lah istilahnya dari bahan alam ya. Kita bisa pelan-pelan menikmati prosesnya, sehingga kita bisa bertambah ilmu dari segi memberikan pakan, dari segi perawatan harian dari pagi sampai siang sampai sore kita mendapat ilmu di situ. Otomatis ternyata susah ya untuk menggacorkan, membuat burung perkutut lokal alam itu manggung, apalagi untuk membuat burung perkutut lokal alam itu birahi. Lah seperti itu. Beda lagi dengan perawatan-perawatan yang sudah lama. Seperti itu. Untuk menaikkan birahi itu lebih cepat, ataupun perawatan yang perkutut yang usia sepuh, usia tua itu naikkan birahi lebih cepat. Jadi orang tua zaman dahulu itu sering bilang, ojo nginua perkutut dhisik le. Maksudnya seperti itu karena kalau untuk anak kecil ataupun remaja yang kurang sabar itu memang nanti takutnya jadi emosi seperti itu ya. Orang sabar ngingu kutut, orang muni-muni jadi emosi seperti itu. Jadi untuk burung perkutut itu harus penuh kesabaran seperti itu ya. Jadi cukup paham ya untuk Mas Roni Ani di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Pokoknya di video kali ini mohon maaf yang tentang tutur kata ataupun salah ucap di video kali ini. Pokoknya salam rahayu, salam persahabatan, salam silaturahmi, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam kekeluargaan, salam kujur rukun selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.